This is really, really bad. Halo guys, kembali lagi bersama saya Agus di Kolom Sinema. Seperti biasa, Kolom Sinema hadir untuk membahas film-film yang sedang tayang di bioskop atau memang film-film yang memang layak dibincangkan dan film-film yang sedang boom di tengah masyarakat. Kawan-kawan, apakah kawan-kawan sudah menonton film yang berjudul Triangle of Sadness? Film yang memenangkan Palme d'Or di ajang Cannes Film Festival 2022, film yang disutradarai oleh Ruben Östlund yang bercerita tentang kegamangan hidup kelompok manusia, atau lebih tepatnya kegamangan hidup yang dirasakan oleh kelompok masyarakat kelas atas. Mengapa saya berkata demikian dan mengapa nampaknya film Triangle of Sadness ini terdengar begitu serius? Karena memang isi atau hal yang disampaikan oleh film Triangle of Sadness itu memang hal atau isu-isu terkait kemanusiaan yang memang selalu menjadi isu panas dari mulai peradaban kuno sampai peradaban modern sekarang. Film Triangle of Sadness sebenarnya bercerita tentang sepasang muda-mudi yang menjadi influencer dan menjadi model yang mendapatkan kesempatan untuk berlibur di dalam sebuah kapal pesiar mewah, yang di dalam kapal tersebut berisi orang-orang kaya, orang-orang atau miliarder-miliarder dari berbagai negara. Kemudian di kapal itu orang-orang kaya ini berjumpa dan memiliki niat untuk menikmati hidup, menikmati liburan. Namun nahasnya pada suatu ketika kapal ini mengalami turbulensi dan membawa sebagian para penumpangnya ini terdampar di sebuah pulau. Alur sederhananya seperti itu, tetapi di balik alur sederhananya yang seperti itu, film ini sangat representatif untuk menyampaikan berbagai isu-isu sosial yang memang sangat sensitif. Saya mulai dari pembahasan judul. Judul film ini adalah Triangle of Sadness. Saya baru tahu kalau ternyata Triangle of Sadness ini adalah sebuah istilah yang ada di dalam dunia modeling yang berarti letak segitiga antara dua halis dengan hidung. Nah, disitulah disebut Triangle of Sadness. Dilihat dari penggarapan film, saya juga menemukan hal yang cocok mengapa film ini disebut atau diberi judul Triangle of Sadness, karena film ini dibagi menjadi 3 bagian inti. Yang pertama, film bercerita tentang apa sih sebenarnya fungsi gender di dalam sebuah hubungan. Simpelnya begini kawan-kawan yang sekarang sudah berumah tangga, atau mungkin ini lebih akan terjadi pada pasangan yang masih dalam hubungan pacaran. Kawan-kawan yang sekarang sedang menjalani suatu hubungan pacaran, pernahkah kawan-kawan merasakan fungsi gender di dalam hubungan kawan-kawan itu yang tampak sepele, tetapi apabila kawan-kawan telisik lebih dalam, itu akan jadi sebuah masalah yang cukup rumit. Misal saya beri satu contoh. Ketika kawan-kawan mengajak pasangan kawan-kawan untuk makan di sebuah tempat atau di sebuah restoran atau di sebuah kafe, kemudian setelah selesai makan, kawan-kawan berinisiatifkah untuk langsung membayar tagihan makan pasangan kawan-kawan itu, atau menunggu pasangan kawan-kawan yang membayar tagihan itu? Nampak seperti hal yang sepele, nampak seperti hal yang biasa saja di dalam sebuah hubungan, tetapi di dalam film Triangle of Sadness ini, hal yang menurut kita sepele di dalam hubungan itu dibahas dengan sangat detail. Ini digambarkan oleh sepasang kekasih
yang mereka secara gamblang berbicara atau membicarakan tentang fungsi gender di dalam hubungan mereka. Apakah sebenarnya tagihan makan yang mereka dapatkan itu harus selalu dibayar oleh seorang lelaki atau harus dibayar secara gantian antara lelaki dengan perempuan? Nah, ini menurut saya hal-hal yang sederhana, tetapi jika memang ditelisik lebih dalam, itu jelas pasti jadi sebuah kebingungan untuk kawan-kawan pun untuk saya gitu. Kemudian bagian satu berbicara tentang itu bukan semata-mata karena permasalahan uang, hanya saja semata-mata bahwa di dalam hubungan si kedua tokoh ini ingin menciptakan suatu hubungan yang setara, yang tidak terkait pada stereotip gender, maka dari itu permasalahan-permasalahan sensitif seperti itu dibahas oleh mereka. Yang mungkin di dalam hubungan kita itu sangat tabu untuk dibahas. Bagian kedua, film Triangle of Sadness ini berbicara tentang kelas sosial. Seperti yang kita tahu atau bagi kawan-kawan yang nanti menonton, kawan-kawan akan dengan begitu mudahnya menemukan penggambaran-penggambaran kelas sosial masyarakat yang terpecah di dalam film ini. Dari mulai para miliarder yang hadir di kapal pesiar ini digambarkan sebagai kelompok masyarakat atas yang memiliki modal, yang memiliki uang, yang memiliki kekayaan sehingga memiliki kekuasaan yang lebih untuk mengendalikan sesuatu, dibentrokan dengan para kaum pekerja kelas rendah yang bekerja sebagai staf kapal, baik itu sebagai tukang masak, sebagai tukang mesin, dan sebagai juru mesin yang dianggap sebagai pekerja rendah dan dengan gampangnya bisa dikendalikan oleh para miliarder yang hadir di kapal ini. Itu dua stereotip yang dibentrokkan di dalam kelas ini. Bagaimana isu kelas pekerja dengan isu masyarakat kelas atas dibentrokkan. Jadi saya jadi semakin yakin bahwa ketenaran, ketampanan atau kecantikan dan juga uang itu bisa memberi kesempatan lebih bagi beberapa pihak untuk menjadi penguasa dan untuk berkuasa di atas nasib atau banyak hidup orang. Dan bagian terakhir, bagian ketiga, dan menurut saya ini adalah bagian puncak dari film Triangle of Sadness. Bagian terakhir ini bercerita tentang kegambangan ideologi yang bagi saya bukan lagi menyelimuti masyarakat, tetapi sudah menyelimuti dunia bahkan dari zaman belum modern gitu. Apalagi kalau bukan pertentangan antara ideologi komunis dengan ideologi kapitalis. Di dalam film ini, yang menarik, pertentangan antara komunis dengan kapitalis itu tidak dibentrokkan secara gamblang, tetapi justru film ini memberikan citra baru bahwa ternyata ideologi komunis, ideologi kapitalis itu pada dasarnya memang sudah menggerogoti aspek kehidupan masyarakat, baik itu masyarakat kelas rendah atau masyarakat kelas atas, yang dalam film ini ternyata diceritakan bahwa nahkoda film ini yang memiliki paham kapitalis, kemudian ada seorang miliarder pengusaha pupuk yang berasal dari Rusia dan mengklaim dirinya sebagai penganut komunis sejati. Itu pada akhirnya mereka bekerja sama untuk meruntuhkan kapal pesiar mereka di tengah badai yang sedang besar, dan mereka sama-sama mengendalikan kapal tersebut, dan mereka tidak memperdulikan nasib para penumpang yang tengah ketakutan dalam kapal. Bagi saya, kapal ini tidak hanya menjadi semacam kapal, tapi kapal ini menurut saya adalah sebuah simbol dari dunia yang sedang kita hidupi dan sedang kita tempati sekarang. Kita berada di sebuah dunia yang diibaratkan menjadi sebuah kapal dengan dinahkodai oleh orang-orang yang memiliki kepentingan dan orang-orang yang memegang teguh ideologinya, namun
kita hanya dibutakan oleh pertentangan-pertentangan kita, sementara orang-orang yang memiliki jabatan tinggi, orang-orang yang memiliki kapasitas tinggi untuk mengendalikan dunia di balik layar, mereka sebenarnya mungkin bahkan berteman dan sama-sama mengusung atau membuat suatu konsep bagaimana dunia ini akan dibawa ke depannya. Dan saya semakin tertarik terhadap film Triangle of Sadness ini karena lagi-lagi menyentil secara halus bagaimana era modern sekarang, bagaimana orang dengan mudahnya bisa memiliki power atau memiliki kekuasaan hanya karena dia memiliki banyak pengikut, dia memiliki banyak followers di media sosial dan sebagainya. Selain itu, film Triangle of Sadness ini juga bercerita tentang bagaimana apabila tatanan sosial yang selama ini kita jalani secara tidak sadar, itu dalam sekejap diputarbalikkan. Orang-orang yang tadinya berada di kelas pekerja bawah, bagaimana kalau suatu waktu ia bisa merangkak menuju puncak dan menjadi pemegang pengaruh atau berada di puncak masyarakat kelas atas, dan apa yang akan terjadi apabila hal itu memang terjadi seperti itu. Dan di film Triangle of Sadness ini digambarkan yang tadinya seorang juru masak, ketika para penumpang kapal ini terdampar di sebuah pulau setelah kapalnya mengalami turbulensi, orang-orang kaya, orang-orang miliarder yang tadinya memiliki kuasa, nyaris tidak bisa melakukan apapun jika tanpa pertolongan juru masak ini. Juru masak ini yang tadinya hanya sebagai pekerja di kapal tersebut, dikarenakan ia hanya satu-satunya orang yang mampu memasak, mampu mencari ikan, mampu mengumpulkan kayu bakar dan sebagainya. Pada akhirnya dia mendeklarasikan diri sebagai pimpinan kelompok dari orang-orang itu, dan dia yang memiliki kuasa terhadap hidup orang-orang itu. Alhasil yang tadinya miliarder-miliarder yang lain memiliki kuasa, karena ingin bertahan hidup dan tidak bisa melakukan apapun, akhirnya menyetujui si juru masak inilah yang menjadi pimpinan di pulau tersebut. Banyak hal yang diputarbalikkan, banyak hal yang diceritakan di film ini. Yang jelas film ini benar-benar menampar realitas kehidupan zaman modern sekarang. Kawan-kawan harus segera menonton. Dan di ending film ini, sutradara Ruben Ostlund ini tidak menutup ending dengan tegas gitu. Jadi si sutradara ini membiarkan para penonton, yaitu kita, untuk menginterpretasikan apa akhir dari film ini. Apakah pada akhirnya para penumpang ini tetap memegang teguh ideologinya masing-masing, ataukah mereka lebih realistis dalam memandang hidup dengan alasan mereka ingin selamat? Silahkan kawan-kawan tafsirkan setelah kawan-kawan menonton. Itu yang bisa saya bahas terkait film Triangle of Sadness. Jangan lupa like, komen, dan subscribe konten-konten yang ada di Langgam Pustaka TV, dan sampai bertemu di pembahasan film Kolom Sinema berikutnya. Terima kasih. This is really